Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dairobi, peserta PKDB tahun 2025 Win 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar studi Islam pada pertemuan kedua, menjelaskan sejarah perkembangan dari studi Islam. Studi Islam berkembang pada 3 lokus. Yang pertama di dunia Islam sendiri, yang kedua di dunia Barat, dan yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah lokus perkembangan studi Islam yang ada di Indonesia. Di dunia Islam terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa klasik, mulai dari Rasulullah sampai masa awal kejayaan Islam di abad pertengahan, dan berakhir pada masa imperialisme modern. Lalu masuk pada abad ke-19, yakni munculnya pengaruh modernisme dan munculnya para intelektual pembaru. Dan yang ketiga adalah masa kontemporer, di mana lahirnya para pemikir kritis dan paradigma Barat yang digunakan untuk mengkaji Islam. Dan yang kedua adalah di dunia Barat, dibagi menjadi 3, yakni masa teologis saat Perang Salib, di mana pada masa itu Islam dikaji dengan penuh kecurigaan. Dan yang kedua adalah masa politik, yakni masa ketika dunia Barat mulai menjajah dunia Timur. Maka disitulah Islam juga dikaji, tapi dengan paradigma imperialis. Dan yang ketiga adalah masa postkolonialisme, yakni berakhirnya masa imperialisme yang kemudian memunculkan para intelektual Barat yang mengkaji Islam dari sudut pandang kolonialisme. Dan yang ketiga adalah lokus di Indonesia. Lokus di Indonesia, masa perkembangan intelektual Islam itu dimulai pada abad 7, ada yang mengatakan mulai abad 10 sampai abad 12 itu adalah masa pertumbuhan Islam. Kemudian pada masa pertengahan abad ke-13 sampai abad 19, dan puncaknya adalah pada masa era tahun 70-an sampai sekarang, yakni ketika Profesor Harun Nasution bersama dengan Menteri Agama Mukti Ali yang pada tahun 70-an menginjeksikan pendekatan baru dalam studi Islam di kampus-kampus negeri Islam di seluruh Indonesia. Kita bahas satu-satu bahwa perkembangan studi Islam pada masa klasik, yakni pada masa Rasulullah dan tabi'in generasi awal. Pada masa itu sudah muncul atau dimulai babak dari perkembangan studi Islam atau intelektualisme Islam, yakni transformasi ilmu yang dilakukan melalui tradisi lisan, kodifikasi sumber utama Islam, Al-Quran dan hadis, dan perkembangan studi Islam terutama tafsir dan usul fikih. Lalu kemudian pada masa selanjutnya, perkembangan intelektual Islam pada masa klasik mengalami kejayaannya ketika Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, Umayyah II yang menjadi pusat-pusat studi Islam karena melakukan transfer keilmuan dan integrasi keilmuan dari tradisi keilmuan Yunani. Kemudian muncul pusat-pusat intelektual seperti di Baghdad, Andalusia, Asia Tengah, dan Damaskus. Lalu pada saat itulah muncul para penemu dasar saintik modern seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Al-Khwarizm, dan yang lain-lain. Perkembangan studi Islam pada abad ke-19. Pada masa ini, pengaruh dari imperialisme modern melahirkan perlawanan intelektual karena melihat kemajuan Barat yang semakin pesat. Muncul para pembaru dalam dunia Islam yang mulanya mencangkok kemajuan Barat, namun kemudian melahirkan integrasi yang memiliki kebaruan. Di antara tokohnya adalah Muhammad Abduh, Syed Ahmad Khan, Rif'ah At-Tahtawi. Pada masa ini masih bergulat upaya menempatkan reason itu tidak bertentangan dengan revelation, yakni wahyu, tidak bertentangan dengan akal. PR pada waktu itu adalah bagaimana umat Islam tidak anti terhadap kemajuan dan teknologi.
Pada masa selanjutnya, perkembangan studi Islam kontemporer. Di masa ini, Islam tidak ditempatkan sebagai sebatas dogma dan ajaran, melainkan sebagai objek studi, penelitian. Maka dimulailah teori-teori barat digunakan untuk menganalisis objek studi Islam. Pada masa inilah sebenarnya dimulai istilah studi Islam. Pada masa ini isu-isu studi Islam tidak hanya berkutat pada ritus, melainkan pada isu yang bersifat universal seperti kemanusiaan, gender, dan ekonomi. Muncullah pemikir-pemikir kritis seperti Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain. Di Indonesia, kemajuan ini digawangi oleh Profesor Harun Nasution yang didukung oleh Mukti Ali sebagai Menteri Agama pada tahun 70-an. Demikian untuk materi dari sejarah perkembangan studi Islam pada pertemuan kedua ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.